Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sarul. Gimana kabarnya Pak Bagus, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Iya Bagus. Pak. Hari ini Pak Bagus ada proses coaching sama Bu Latifah ya. Iya betul Pak. Nah, itu kira-kira bagian mana yang Pak Bagus ingin saya amati dalam proses coaching ini Pak? Baik, nanti pada saat proses saya coaching sama Bu Latifah, saya ingin diamati sama Pak Sarul itu bagian eh, hadir secara penuh Pak. Hadir secara penuh. Ya, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin itu Pak. Hadir secara penuh sama memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya betul Pak. Harapan Pak Bagus dari observasi ini apa Pak? Harapan saya setelah melakukan observasi ini nanti ya Pak, semoga nanti pada saat saya melaksanakan coaching-coaching dengan rekan saya atau mitra-mitra saya yang lain, ya, supaya lebih fokus lagi dan lebih lancar lagi. Oke, itu ya Pak ya. Monggo bisa dilanjut untuk proses coachingnya sama Bu Latifah Pak. Baik. Baik, selamat sore Bu Latifah. Selamat sore. Nah, Bu Latifah, karena waktu kita terbatas, kita langsung mulai saja proses coachingnya ya Bu ya. Oke. Oke, dari proses coaching ini apa nih yang kita harapkan dari Bu Latifah? Pengennya nanti saya dapat solusi sih dari apa yang kita bicarakan kali ini. Berdasarkan cerita saya, masalah-masalah saya pengen punya gambaran lah, gitu, solusi apa yang bisa saya rencanakan. Jadi pengen punya gambaran ya Bu Latifah ya. Oke. Kira-kira masalahnya apa sih yang membuat Ibu Latifah itu khawatir? Saat ini saya tuh lagi kayak stres gitu, galau gitu, karena beban tugas kok kayaknya makin banyak, makin numpuk-numpuk. Yang pertama ya, saya jadi ikut program PGP ya Bapak Bagus ya, PGP. Tugasnya kan selalu dudet gitu ya, banyak tugas, dudet. Kalau nggak langsung saya kerjakan kan pasti akan bertumpuk-tumpuk. Yang kedua, saya mendapat tugas tambahan di sekolah sebagai bendahara pos. Tentu saja bendahara pos juga tugasnya banyak gitu ya, apalagi ada yang perlu dikerjakan secara online gitu. Itu juga ada dudetnya gitu kan. Jadi saya kok merasa kayak bebannya banyak banget gitu. Kemudian yang ketiga, beban mengajar. Oh, bukan beban mengajar sih sebenarnya. Uh, Sebagai guru juga pasti ada administrasi gitu kan ya. Itu juga harus saya kerjakan. Kok rasanya saat ini itu rasanya kayak penuh banget di kepala gitu. Apa yang harus saya lakukan duluan gitu. Berarti ada 3 masalah yang dirasakan sama Bu Latifah ya? Ya, sebenarnya masalah iya sih. Iya. Di sini Bu Latifah merasa stres sekali dengan beban-beban. Yang pertama ada mengikuti PGP, yang kedua ada dudet dengan masalah bos, ya Bu Latifah. Kemudian yang ketiga tentang mengajar ya Bu Latifah. Kira-kira penyebabnya apa sih yang membuat Ibu Latifah itu sangat stres sekali Bu? Kalau berdasarkan yang saya rasakan, saya amati itu sih karena memang kesalahan saya sendiri yang nggak bisa memanage waktu dengan baik deh kayaknya. Karena ketika ada tugas CGP gitu ya, nggak langsung saya kerjakan, jadi akhirnya nanti akan menumpuk-menumpuk, dan ketika dudetnya berbenturan dengan dudetnya bos, itu yang nanti akan membuat saya merasa tertekan banget gitu loh Pak. Jadi saya mungkin nggak bisa memanage waktu dengan baik. Iya, berarti masalahnya karena Bu Latifah terlalu banyak beban, jadi waktunya kacau gitu. Iya, Akhirnya Bu Latifah stres begitu ya Bu. Gitu sih. Nah, rencana untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira Bu Latifah punya rencana apa nih? Rencana yang ada di pikiran saya sih untuk saat ini saya pengen bikin kayak schedule gitu ya. Mungkin saya harus punya buku agenda khusus. Buku agenda khusus di situ saya akan mencatat pekerjaan mana yang harus saya prioritaskan, mungkin kayak gitu. Kemudian nanti hal yang memang waktunya memang sudah mendekat, mepet, itu nanti akan saya bikin catatan, saya tempel di tempat kerjaku gitu, kayak semacam post-it gitu ya. Aku tempel di tempat kerja, kemudian di rumah, di meja kerja di rumah juga gitu sebagai pengingat gitu. Rencana sementara sih itu sih kayaknya. Menurut saya sudah bagus itu Bu. Jadi Bu Latifah nanti membuat jadwal, membuat catatan-catatan kecil, dudet-dudetnya tanggal berapa, seperti itu Bu ya. Itu sudah merujuk ke perbaikan dari waktu yang nantinya akan membuat Ibu Latifah itu berkurang stresnya. Jadi Ibu Latifah tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, itu kira-kira ya Bu ya. Iya betul seperti itu sih. Nah, tadi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira kapan nih mau direalisasikan?
Kalau sekedar untuk membuat catatan sama jadwal sih kayaknya nanti malam atau paling lambat besok bisa cepat saya, langsung ya. besok bisa saya eksekusi sih kayaknya gitu. Oke, semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Betul. Jadi waktunya nggak terbuang banyak seperti itu ya Bu ya. Oke, saya kira sudah bagus sekali solusinya dari Bu Latifah juga membangun untuk merubah diri Bu Latifah. Oke, apa nih yang Ibu rasakan sekarang? Perasaannya setelah bercerita Setelah dengan Pak bercerita, Bagus, setelah cerita dengan Pak Bagus itu rasanya lebih lega, lebih plong karena saya punya gambaran nanti akan seperti apa rencana yang akan saya susun gitu sih. Jadi mungkin saya lebih lega, stres saya terkurangi. Oke, jadi sekarang stresnya sudah mulai berkurang ya, Iya karena sih. ada rencana-rencana yang mau dibuat ya Bu ya. Betul. Oke. Beberapa minggu atau beberapa hari lagi nanti kita ketemu lagi ya Bu Latifah ya. Oh bisa. Oke, nanti Saya akan ceritakan iya, ya perkembangannya iya, gimana gitu ya. nanti saya akan tanya lagi sampai mana sih perkembangan dari Bu Latifah membuat Iya, rencana. betul. Itu ya Bu ya. Oke, siap. Oke, ada permasalahan yang ingin disampaikan lagi Bu? Untuk sementara sih enggak sih ya Pak Bagus. Nanti Oke. blognya saya akan meminta kesediaan waktunya Pak Bagus lagi untuk menceritakan perkembangan yang sudah Baik. saya alami. Baik, saya akan senang untuk membantu Bu Latifah. Oke, Ya, saya terima kira kasih. proses coachingnya sudah selesai Bu ya. Ya, Kalau tidak ada terima kasih permasalahan banyak lagi. loh ya. Oke, sama-sama. Saya akhiri proses kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali tadi Pak Bagus, proses coachingnya sangat menarik sekali ya. Terima kasih Pak. Ya, ini tadi saya mengamati proses coachingnya Pak Bagus sama Bu Latifah ya. Ya. Tadi saya mengamati kalau alur tirtanya sudah ada, Terima kasih, sudah Pak. kelihatan ya, ya Pak Bagus ya. Ya. Ya, kemudian untuk tadi untuk kompetensinya hadir secara penuh juga sudah ada, ya, terbukti dari tadi tanggapan langsung dari Pak Bagus atas pernyataan Bu Latifah itu sudah bagus menurut saya Pak Bagus. Terima kasih Pak. Kemudian untuk memberikan pertanyaan berbobot juga tadi sudah dilakukan oleh Pak Bagus, ya, sehingga Bu Latifah bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan Pak Bagus sudah mantap sekali tadi. Terima kasih Pak. Ya, pendapat Pak Bagus atas umpan balik dari saya gimana? Oke, pendapat saya, menurut saya Pak Sarul umpan baliknya sangat membangun sekali, memberikan motivasi-motivasi penting buat saya, sehingga nanti kedepannya pada saat saya melakukan coaching lagi, saya akan lebih baik lagi dari sekarang, mungkin lebih mantap lagi seperti itu Pak. Oke, berarti gimana harapannya setelah kita melakukan observasi ini Pak? Harapannya nanti kita akan melaksanakan observasi lagi ya Pak ya, supaya saya itu tahu kemampuan saya apakah menurun, apakah normal, apakah nanti menanjak, Ya. meningkat, gitu ya Pak ya. Itu yang diharapkan meningkat ya. Itu yang diharapkan saya observasinya nanti meningkat lagi Pak. Oke, terima kasih Pak Bagus. Ini Sama-sama luar Pak. biasa sekali. Ya, saya akhiri aja Pak Bagus. Iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.